Halo, jumpa lagi dengan Pak D, tetap di channel YouTube Teman Trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini seperti biasa, sebelum kita membahas outlook atau forecast market untuk minggu ini, yaitu tanggal 28 Agustus sampai dengan 1 September. Kita akan review dulu, evaluasi dulu dengan outlook atau forecast di minggu kemarin. Ini khususnya gold. Ya, ini pertama-tama kita akan bahas atau review gold minggu kemarin, di mana kita sudah tentukan level-level pentingnya sesuai dengan ringnya untuk keluar masuknya. Dan di sini nanti juga kita akan bahas kita entry-nya di mana, buy sell-nya keluarnya di mana. Oke, kita lanjut. Maaf, ini agak flu. Oke, kita lanjut. Santai saja. Kita ke forecast yang kita share di grup Castle Edukasi. Tanggal 24 kemarin. Kita 2 kali. Yang Seninnya kita ada di YouTube. Terus kita update intraday-nya. Itu kita share lewat draft kami yang ada di Castle Edukasi. Di sini kita terangkan, ya ini kita terangkan kalau level-level penting adalah resistennya ini antara 1920 sampai 25, 1930 sampai 35, sampai resisten tertinggi minggu ini di minggu kemarin, maaf, 1950 sampai 1955, di mana level transisinya adalah level 19 ini 19 eh, 10,13, supportnya di 19,05,50, support keduanya kita prediksikan untuk terendah minggu kemarin lepas update tanggal 24 itu di level 1898 sampai dengan 1900. Ini kita share. Jadi di sini kita kemarin menerangkan kalau resistennya ini sampai posisi harga sampai di sini nih. Kalau di YouTube-nya harga di sini, terus kita perbarui, kita update, kita mempunyai resisten itu di level ini, level 325 sampai 30 sampai level 1950, sedangkan supportnya di level ini, level transisi, ya ini level transisi, ini supportnya, ini juga supportnya, di mana asumsi kita goal untuk minggu kemarin itu dibatasi 2 level penting, yaitu level ini, level 1925 untuk atasnya dan bawahnya level 1885. Jadi selama harga masih ada di dalam ini, ya kita ambil level-level penting di skala 2 ring ini dan kita identifikasikan, kita mendapatkan ini adalah sebuah ringnya
dan ini transisinya kita nggak akan ambil sesuatu di transisi. Demikian juga ini dan ini. Jadi kita akan opsi B itu kalau ini sudah di broken dan opsi C kalau ini sudah di broken dalam skala longnya. Tapi kalau harga masih terkurung, kita mainkan price actionnya di level-level ini. Ya, ini terus ini yang kita share tanggal 24. Sekarang tindakan yang kita lakukan ini tindakan yang kita lakukan ini nanti ini apa itu di sini ya Pak yang kita lakukan menindaklanjuti forecast yang kita bikin dalam arti di sini sembari kita review dan evaluasi cara menyikapi forecast yang kita buat dan itu. Ini tadi TM-nya 2 ya ini 1. Ini kelanjutan dari YouTube kemarin nanti bisa dilihat di YouTube teman trading. Pertama kita mempunyai B. Nah, ini C30 itu akun kita, akun C20 ini akun compounding dan kita mempunyai share juga di akun compounding yang kebetulan diberi TP dan ini yang standarnya share juga diberi TP, yang terakhir ini masih on. Dan saya rasa ini nanti masih relevan, hanya tinggal mempersisikan atau merevisi level-levelnya sesuai dengan data, jadi baik data COT-nya, open of interest-nya. Karena di sini kita memang banyak asupan daya dukung dengan eksekusi kita, entry kita itu tetap pakai press action. Oke, kita lihat ini tadi yang saya SS di jurnal kita, ini untuk C20-nya, dan ini untuk C20-nya. Ini kita entry di level-level juga sama seperti yang ring yang kita berikan dalam draft. Terus yang kedua ini yang standar kita entry di 19-17.98 dan yang terakhir ini kita on masih on. Ini lotnya lot hobi saja lah pokoknya, yang penting karena di atas, karena masih market dalam ring itu dan ini tutupan market, jadi kita agak agak menjaga untuk overtrade. Ini kami jelaskan ini yang entry itu, yang entry di level tadi C20 di 1897 kita diberikan profit 146 pip. Terus entry yang kedua kita diberikan 105 pip, yang standarnya kita diberikan 126 pip, sedangkan ini yang jalan harga ya sekitar 90-an 3 pip dengan target ini nanti kalau tercapai. Nah, untuk minggu-minggu ini luar biasa setelah Evan Jackson Hole kemarin, nanti semoga saja Senin itu tidak gap. Oke, kita lanjut. Jadi ini salah satu bentuk entry kita menyikapi forecast yang ada, di mana dengan forecast itu bisa untuk acuan kita ambil ring-ringnya selama harga masih terkurung di bawah 25, di atasnya 25, ring bawahnya 18,85. Jadi, kalau mengacu dari eh, ini mungkin tak tunjukkan yang ini harga baru sampai di sini. Terus
kita melakukan tindakan entry ini yang di label ini dapat harga di 19.22 ya kan kita turunkan mungkin kita turunkan. Ya, kita cari PA-nya di situ. Ini kita terangkan jadi kita dapat harga di 19.22 setelah TP. Nah, level-level transisi ini saya tidak akan melakukan sesuatu. Jadi saya nggak akan melakukan sesuatu apalagi transisi minor kecuali kita betul-betul ditunjang dengan konfirmasi. Makanya begitu level transisi ini di broken, kita tunggu retrace-nya, kita masuk lagi di 19.17 dengan akun standar tadi dan diberikan TP. Oke, itu ya kira-kira itu. Setelah TP kita langsung karena ini label penting ya, ini label penting 19.05 19.05.50 ini label penting eh, dari forecastnya telah saya terangkan 19.05.50 adalah sebuah resisten. Makanya kita ambil B di label ini. Di label 19.50 kita ambil B dan saat ini running. Oke, itu kira-kira ini kira-kira nanti kalau masih ada yang bingung cara menyikapi draft draftnya Pak D khususnya gimana, ini saya tunjukkan entry-nya, saya tunjukkan labelnya juga persis ada yang di draft. Oke, ini kita hapus saja. Hapus saja, kita akan berbicara untuk minggu ini. Oke, untuk minggu ini sebelumnya, ini tolong biasakan. Ya mungkin saya lah, gitu ya. Saya itu biasakan memang pertama si market mover itu gerakannya gimana, baru kita komparasi ke pair yang mau kita tradingkan baik forex, komoditi ataupun oli, kan gitu. Komoditi itu ya gold dan teman-temannya. Oke, gold, perak. Gitu. Oke, sekarang kita lihat satu sebelum sebelum kita ke teknikalnya. Saya tetap melihat berita-berita penting dalam minggu ini, yaitu 28 sampai dengan tanggal 1 September. Jadi nanti Senin kayaknya belum ada volatilitas. Misalkan ada itu ya mungkin memang efek dari Jackson Hole kemarin. Jadi mungkin gap. Terus Selasanya ini sudah kita itu sudah langsung disuguhi berita yang luar biasa nanti dari SNP-nya, ada JOLT job opening-nya. Ini sangat-sangat akan bervolatilitas minggu ini. Ini dengan eh, forecast dan konsensusnya ada yang diprediksi menguat, nilainya lebih baik dan sebaliknya nilainya lebih rendah dan lebih tinggi. Ini memacu adrenalin kita untuk memainkan harga secara price actionnya. Oke, jadi ini Selasanya. Terus Rabu. Rabu kita langsung ini kita fokus karena kita akan membahas kita fokus di dolar di indeksnya. News-news dolarnya kalau nanti di news di negara selain Amerika pada forecast untuk pair forex ya. Nah, ini langsung Rabunya itu ada GDP, terus ada pending order, ini juga akan menggerakkan harga. Dan Kamis malamnya saat US Open ini yang sangat-sangat saya pesan hati-hati. Ini nanti yang dapat menggerakkan harga ini akan sangat tinggi volatilitasnya. Jadi core PCI price index ini karena acuannya untuk inflasi dan tindakan Fed ke depan
kebijakan Fed itu diukur dari data-data yang berhubungan dengan inflasi. Jadi ini hati-hati untuk eh, Kamisnya ini sangat hati-hati saya pesan. Bahkan selain itu juga ada speak dari member Fed. Terus Jumatnya kita ditutup dengan NFP. Di sini memang komplit nanti. Dari Selasa sampai Jumat itu komplit. Nggak perlu kita takuti, nggak perlu apa. Ya kita yang penting jaga money management dan kita mencari label-label yang betul-betul yang ditunjang secara teknikalnya dan didukung secara sentimen dan fundamentalnya. Ya karena saya sendiri memang trader yang berbasic pada sentimen, data sentimen, COT itu sendiri. Jadi Jumatnya ada NFP, bahkan jam 9-nya, jadi setengah 8 NFP, jam 9-nya itu masih ada PMI. Jadi betul-betul akan diguncang kita nanti minggu depannya. Maka ya kita persiapkan diri dengan matang, baik psikologi, eh, secara teknikalnya juga, dan kalau memang diperlukan dari daya dukung lainnya. Oke, itu dari segi datanya, dari segi rilis beritanya dalam 1 pekan ke depan untuk minggu ini. Ini yang sudah kami terangkan di YouTube juga kemarin, yang minggu kemarin, nanti link ada ada lihat itu di YouTube-nya teman trading kemarin. eh, kita prediksi. Jadi si dolar indeks ini kalau close daily-nya di atas level 103,30 ini akan ngejar 103,6 dan ini sudah tercapai. Bahkan kemarin untuk close market kemarin harga itu close di atas targetnya. Jadi close di atas 103,62 ini. Dan kalau seperti ini gimana tindakan kita? Ya, ini karena harga itu close-nya di level penting kawan-kawan ya. Yang pertama kita lihat dan ya kita identifikasi saja lah. Kalau memang harga itu rejeksi di resisten itu ya terusan. Jadi minggu Jumat kemarin itu harga memang sampai di level penting di mana ini adalah high sebelumnya dan ini reject. Kalau menyikapi sekilas dari berita tadi nilainya ada yang positif, ada yang negatif untuk DXY, berarti potensi DXY itu untuk meneruskan tren ada dan koreksi dulu itu sangat besar. Jadi ini masih uptrend, tidak bisa dipungkiri kalau ini masih uptrend dan nanti saat koreksinya, saat turunnya ya kita asumsikan kalau turunnya itu hanya sebuah koreksi. Oke, terus kita pantau level-level penting yang ada itu mana saja. Jadi nanti pada gambaran pada umumnya goal ini kalau maaf DXY itu kalau naik ke real targetnya 104 dan bila dia koreksi ini di level penting juga ini. Jadi di sini tuh. Setelah itu kita turunkan TF, kita cari sesuatu di TF kecilnya. Oke, kita ini karena 103,6 itu juga level penting dan di sini adalah awal sebuah brokennya. Nah, ini breaknya. Di sini berarti memberikan ruang lagi. Jadi kalau rejeksi ini akan membuat harga turun. Jadi pertama tetap turunnya di level ini. Ya, tetap di level ini turunnya. Turunnya di level itu, di level 103. Dan kalau ini di broken
kemungkinan harga potensi koreksi di level mayornya. Jadi ini level mayornya, itu minornya. Oke, ini langsung ke daily. Kita lebih clean ya kalau ke daily. Nah, ini ya, kita lihat. Tadi ini untuk outlooknya. Demikian juga karena ini menjadi sebuah level transisi. Bisa kalau asumsi koreksinya itu hanya sampai di situ. Kita akan melihat reaksi itu, harga itu sampai di sini kita akan lihat reaksi. Harga bisa ke sini kalau dibutuhkan ke target sebenarnya seperti outlook jangka panjangnya. Ini demikian juga kalau koreksinya itu dalam, targetnya di sini. Setelah ini nanti kita cari sesuatu di sini untuk melihat apakah dia akan melanjutkan tren atau dia akan reversal. Semua kemungkinan bisa terjadi. Yaitu terus kita kembali ke gold. Karena ini memang sangat favorit gold ini. Kembali ke gold. Kita lanjutkan tadi karena yang saya bilang di depan, marking kita gold itu masih relevan dan tinggal kita poles saja dikit-dikit secara levelnya kita sesuaikan dengan data. Oke ya, dengan data. Jadi apa yang disajikan data nanti kita akomodir di sini dan kita sesuaikan dengan PA-nya dan teknikalnya. Oke. Pertama-tama kita lihat data COT-nya dulu. Jadi data itu mengatakan transaksi GEL yang tercatat pada minggu kemarin itu eh, berapa, yang buy berapa, yang sell berapa. Kita lihat ini secara COT. Ini biasa saya lakukan kawan-kawan. Jadi eh, ini bayar sekian, 226,340, sellernya sekian, berarti sentimen minggu ini masih bullish. Tapi untuk perubahan sentimen, ini uniknya perubahan sentimen itu buyer sudah mulai banyak yang take profit. Jadi ada penarikan dana yang sejumlah minus 6.000 sekian ini bayar keluar sedangkan ada seller masuk. Jadi di sini itu digambarkan kalau minggu ini itu eh, si gold itu masih dominan bullish, tapi tidak sebullish minggu kemarin karena faktornya selain bayar banyak yang menarik dana dibarengi dengan masuknya seller. Ini itu dari satu sisi data COT-nya, di sisi lain kita lihat datanya yang dari manajemennya ini juga. Sekarang data ini juga mengatakan hampir sama. Jadi sentimennya itu buyer juga sudah mulai ada yang keluar tarik uangnya, sedangkan seller sudah mulai masuk. Tapi ingat, ini perubahan sentimen ya, perubahan sentimen, sentimen minggu ininya masih bullish karena di sini jumlah longnya itu masih tinggi dari shortnya. Itu kira-kira kira-kira seperti itu ya, mungkin untuk jelasnya sudah saya rangkum. Ini jadi gold itu memang minggu ini mengatakan kalau bullish tapi tidak sebullish minggu kemarin. Ini bukan berarti kita itu mati rasa untuk buy, tidak. Buy sell itu sangat boleh kalau
kalau kita mainkan berdasarkan ring-ringnya. Demikian juga eh, dari data satunya yang apa itu manik manenya itu bayar keluar, sedangkan ada penambahan seller. Oke, ayo kita lanjut. Oke, itu sudah kita rangkum data sepihak dari sentimennya, sedangkan selanjutnya kita cari dari data open interestnya, di pelaku marketnya, pencatatan datanya untuk memperkuat resisten supportnya. Jadi ini semua pendukung ini ya nanti kita bawa ke chart, kita kombinasikan dengan price action tentunya. Oke, sekarang kalau melihat dari sekilas, ini jelas, ini jelas dalam trennya naik. Di mana ini high ini sudah di break dan membuat higher high. Jadi ini memang naik, berarti kita kunci swingnya. Swing yang mana? Ya ini swing low yang membuat dia menjadi sebuah higher high. Ini kita cari. Jadi tugas kita itu mencari level-level penting di skala dua, di skala antara higher low dengan higher high itu sendiri. Oke, kalau minggu kemarin kita mempunyai level atas dan bawahnya itu 25, yang bawahnya itu ini sekarang kita geser, jadi level itu yang atas tetap 1925 karena ini uptrend dan sudah membuat higher high, kita kunci di level ini 18.90807. Oke, ini jadi goal itu nanti kemana arahnya, kita untuk longnya kita tunggu apakah dia akan break 25 itu ataupun break 1898 dia untuk turun dan yang atas itu untuk naik. Selama harga masih di dua ring ini kita akan main-main secara price actionnya. Oke, tugas kita menandai level-level pentingnya. Sekarang untuk data open interestnya kita tungguin agak lemot kawan-kawan. Sini tujuannya untuk memastikan memang kita mencari betul-betul support resisten yang kuat yang bisa untuk acuan kita melakukan transaksi baik buy atau sell. Karena saya rasa sebelum nanti FOMC pengumuman suku bunga September market itu belum ke tren yang sebenarnya. Oke, sekarang ini sudah kita dapat di sini dan kita kembali ke teknikalnya. Oke, ya. Ini saya mau monitor ini. Jadi ini level transisinya dan ini karena masih relevan kita tarik ke kanan. Tarik ke kanan, ini saya hapus saja. Oke, sini kita sudah mempunyai gambaran kalau level 1910 sampai 1915 ini belum ada candle close, candle body yang close di level ini. Oke, itu jadi kita akan memantau. Saya akan memantau
Anda tadi semua tahu saya punya B di bawah itu dengan TP cukup di sini ya. Karena tadi ini berpredikat sebagai level transisi, saya TP-nya itu level to level yang sudah kita beri toleransi base-nya ini. Oke, pertama nanti saya tunggu TP dulu atau saya akan geser SL plus. Setelah itu kita akan pantau level ini, level 1925. Kalau harga nanti berhasil broken level ini otomatis secara TF kecilnya harga akan membuat higher high di sana. Jadi akan membuat higher high. Kita akan on kan level ini. Oke ya. Kita akan on kan level ini untuk level buy-nya. Jadi untuk level buy-nya tinggal merevisi dikit-dikit. Nah, ini loh enaknya kalau kita bikin outlook itu seperti ini. Oke, sekarang ini kita tarik ke kiri, yes. Terus kita karena market sudah membuat higher high, kita mempunyai level penting di sini. Oke, sini mungkin tepatnya di sinilah. Saya ambil yang ini saja, ya. Ini masih toleransi. Oke, ini menjadi level transisi baru. Oke, ya kita. Pak. Yes. Oke, ini akan menjadi transisi minor karena teridentifikasi dari TF4. Oke, ya. Ini berarti setelah itu saya akan menentukan level B dan selnya itu berdasarkan technical analisisnya PA tentunya dan ditunjang dengan data kalau COT itu untuk sentimen arahnya dan ini apakah level-level ini ditunjang data. Oke, kita lihat sekarang eh, kita prepare ke level supportnya dulu. Jadi harga itu sampai di sini ya. Kita pantau support-supportnya dulu untuk sell dan resistennya untuk buy tentunya. Oke, tuh lanjut. Saya akan monitor level 19.05 ini. 19.05 dan level ini tentunya ini level batas bawahnya tadi. Ini akan menjadi level B kita. Ini juga akan menjadi level B kita. Di level B kita nanti di situ. Kita tulis saja. Hmm, dengan 19.05.50. Oke, sini kita akan memonitor itu untuk supportnya. Yes, sekarang baru kita lihat datanya. Baru kita lihat datanya. Oke, 19 19.05. Oke, di sini memang layak dia menjadi level penting sampai 19.20 ini.
yang dia memang layak diperhatikan karena menjadi level-level minor transisi tadi yang kebetulan tepat di 1920 dan didukung data. Itu penting ya. Ini dengan catatan apa? Saya akan buy di sini saat harga itu membuat higher high atau broken level ring atasnya yang notabene-nya sebuah resisten kuat di 1925 dan kita pantau reaksinya di sini dan kita akan melakukan B di level 1910 yang ditunjang datanya ini juga. Ya, juga ditunjang data 1920. Oke itu. Terus ada apa dengan level 1930 dan 35? Sini. Apakah itu menjadi level juga support resisten penting? Ini lumayan penting. Ini betul-betul penting. Level atasnya baru 50, 60. Oke, di sini secara sepihak kita itu sudah diberi gambaran kalau memang level-level ini adalah sebuah support resisten penting. Jadi di sini mewakili 50 sampai 55, sedangkan atasnya 60 sampai 63,52. Di mana dalam video Outlook minggu kemarin ini adalah batas toleransi koreksi kalau yang di atas ini maksimal target seller kalau dia koreksi. Oke, saya akan lebih hati-hati nanti ambil di sini. Sekarang pertanyaannya 30 sampai dengan 35. Kalau ini di broken apakah kita akan sell di sini kan gitu. Ya kalau kita mau sell di sini ya mungkin secara teknikalnya ini memang sebuah resisten penting di mana ada support resisten weekly di sini. Dan secara apa itu histori yang ada memang support resisten weekly ini adalah sebuah target itu. Target yang sering sering dibidik harga. Di saya mengondisikan level ini 30 35 ini saya tidak akan all out di situ untuk ambil sell. Ya, mungkin alasannya ada. Di sini walaupun 35 ini memang ada order yang diletakkan. Di sini memang call-nya itu 2210. Ini memang sangat besar, tapi di situ juga dibarengi ada peletakan order dinilai 1952. Kita lihat perubahannya. Ada apa dengan level itu? Oke. Sini kita dapat gambaran. Kalau di level 30-35 itu ada penarikan order yang diletakkan. Jadi ini ada penarikan order yang diletakkan dan jumlahnya itu sangat besar. Dan ada penambahan order di level 25 dan 50. Makanya kita prepare yang atas itu 50 ini. Jadi untuk level sell-nya dan ini level transisinya dan ini supportnya. Oke ya, kira-kira sekilas itu saya minta paham. Oke ya. Karena yang 25 ini juga menjadi level penting dan di situ ada penambahan order. Oke, sekarang langsung kita mainkan secara price actionnya. Oke, pertama secara teknikal harga tadi saya sebutkan kalau sudah membuat higher high. Jadi secara alurnya, secara alurnya saya akan mengondisikan level 25 ini tetap menjadi ring atasnya kalau dia mau naik level 19 18 98 menjadi level ring bawahnya kalau dia akan turun. Oke, saya akan pantau kalau price itu broken ini membuat higher high, kita akan monitor dua level ini ya. Dua level ini untuk B. Untuk B dan B paling ideal jelas ini di bawah. Kalau memang tadi sentimennya mengatakan masih bullish tapi tidak sebullish minggu kemarin, mungkin harga minggu besok itu masih banyak konsolidasi.
Kita tunggu ini broken, kita akan melihat menangkap retrace-nya ini, dan kita TP lagi-lagi di level ini karena level ini memang sering kena target. Kita ke level ini saja, 1931,09. Itu opsi B saya pertama, tapi dengan catatan membuat higher high. Kalau tidak membuat higher high, kita akan beser di level-level tengah ini. Tuh. Terus keduanya di level ini. Oke. Nah, memang targetnya itu di sana, di tetap 1931, tapi kalau dapat B di level ini ya kita amankan dulu di level transisi. Gitu loh maksud saya. Amankan dulu di level transisi, baru kita parsial lagi di level penting, baru ke target sebenarnya. Ini. Bahkan kalau goal ini sudah ratusan pip kan tadi seperti entry saya di depan. Dan untuk yang paling ideal itu memang di sini. Kita targetkan di level transisi itu dulu, baru melihat reaksi harganya. Karena masih terkurung di dalam ring. Demikian juga kalau dia broken ini, harga akan ke level paling bawahnya. Ini untuk level-level B saya akan B di sini dengan catatan membayar rek, akan B di sini dengan catatan membayar rek sampai B yang paling ideal di bawah itu. Kalau harga langsung ke atas dan tidak koreksi, ya kalau mau ambil level 1930 sampai 35 itu wajib TP di 25. Karena apa? Level ini sangat rapuh. Jadi resisten itu walaupun penting tapi pelaku market banyak menarik order dari level itu. Jadi saya nggak akan rekomendasi sell di level 1930 sampai 35. Oke gitu ya kira-kira ya. Ini saya bedakan panahnya. Jadi misalkan harga nanti ke atas, jadi langsung ke atas sana ke level 25 ini, ke level ngebreak level 25 tapi tidak koreksi, harga langsung ke level base 30 sampai 35. Ingat, level 25 akan menjadi level penting untuk melontarkan harga ke target selanjutnya. Sini. Oke, ini aja. Sip, saya bedakan. Saya bedakan panah kuning. Oke ya, itu. Saya pribadi nggak akan saya di level itu. Terus kenapa kok ke level 25? Yaitu kita lihat 1925 ada penambahan, ada peletakan order di mana ada pergeseran dari 30 ditarik di sini dengan jumlah 535. Itu dari satu sisinya, terus dari sisi put money-nya 25 juga ada order 1745. Jadi ini sangat menjadi eh, rekomendasi kalau harga ke sini koreksi kita ambil B di saat 35 ini dibuka di hold sampai ke atas. Demikian juga untuk level bawahnya. Untuk level bawahnya tetap akan menjadi level kita B dan ini akan membuat level transisi ini menjadi level penting kan gitu. Oke, misalkan ini membuat harga sampai level 30, ini koreksinya. Ini masih koreksi di situ, di mana level transisi itu akan kita jadikan level B. Oke ya, kira-kira begitu. Terus untuk level atasnya yang tadi sudah kita singgung di depan, level 50 ini memang level yang sangat luar biasa. Di sini 50 ada eh, dipanggil itu call-nya itu 3 ribuan, put-nya itu 2,24 ribuan, sedangkan 60 juga, ini 60 juga ada 1.300-an sama 1020-nya
Terus kita lihat perubahannya di sini. Jadi ini 60 ya kan? Dan ini 50. 50 yang sudah kita bahas kemarin-kemarin memang menjadi level-level standar kita. Apa yang sangat ideal untuk saya dan level 60. Jadi sini nanti seperti yang saya gambarkan tadi, kita tetap ambil itu hanya sebatas ring to ring dulu saja, level to level. Jadi nanti misalkan harga sampai di sini ya kita cari reaksinya untuk TP di sini saja daripada profit kita nanti hilang. Oke ya. Tuh. Dan untuk level terakhirnya di sini. Karena kalau di level 50 itu masih toleransi koreksi dan ini batas sebuah koreksi. Harga itu kalau sudah bukan 60 itu mau nggak mau ya tetap ke atas bahkan sampai apa itu resisten kirinya secara HTF-nya. Ini targetnya ini 70 ini. Oke, itu kira-kira semoga bermanfaat. Ya, nanti untuk lebih jelasnya bisa kita bahas lagi di kelas. Ada kelas sharing itu di teman trading. Kita akan bahas itu dan di sini sudah saya sampaikan kalau apa draft yang kita sajikan baik berbentuk outlook media ataupun gambar di sini memang semua daya dukung kita masukkan baik dari segi sentimennya, baik dari segi fundamentalnya ataupun dari segi open of interestnya. Itu kira-kira dari Pak D. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.